banyak nih dari kalian yang tahu apa itu singkatan dari TBC. Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu nih bagaimana mengenali dan apa penyebab dari TBC. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait TBC, mari kita cari tahu tentang pengertian sistem pernafasan terlebih dahulu. Jadi, apa sih sistem pernafasan itu? Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang dirancang untuk mengolah masuknya udara beroksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Teman-teman tahu nggak sih kalau penyakit TB di Indonesia itu peringkat ketiga di dunia setelah India dan Cina loh. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, pada tahun 2022, tenaga kesehatan mendeteksi TBC sebanyak 700.000 kasus. Wow, banyak banget ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian TBC, penularannya, jenis obat yang digunakan, serta peran perawatnya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu TBC? Jadi, tuberkulosis atau biasa kita sebut dengan TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis di paru. Kondisi ini disebut dengan TB paru. Bakteri tuberkulosis yang menyerang paru menyebabkan gangguan pernafasan seperti batuk kronis dan juga sesak nafas. Lalu, apa sih penyebabnya hingga kita bisa terkena TBC? Jadi, kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk maupun bersin, percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya. Dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab, juga kurang sinar matahari. Lalu tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Lalu, apa saja sih jenis obat dalam terapi penyakit TBC dan efek samping yang ditimbulkannya? Yuk kita simak penjelasannya. Di sini, contoh obat TB yang akan kita bahas adalah obat isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Kita bahas satu persatu ya. Let's go! Yang pertama ada obat isoniazid. Bayangkan, isoniazid sebagai pejuang hebat yang siap melawan bakteri penyebab tuberkulosis. Ketika bakteri tuberkulosis aktif dan berkembang biak dengan pesat dalam tubuh, isoniazid bertindak sebagai agen bakterisida yang kuat. Ia menyerang bakteri yang aktif secara metabolisme dan mampu menggandakan diri, membantu mengurangi jumlah bakteri pada awal terapi. Wah, perlu diingat juga nih bahwa isoniazid meskipun merupakan obat yang hebat dalam melawan tuberkulosis, tetapi tidak semua orang cocok dengan obat ini. Beberapa orang mungkin memiliki riwayat hipersensitivitas atau reaksi adversus terhadap obat ini, yang dapat menyebabkan efek samping yang tidak menyenangkan. Efek samping tersebut seperti demam, artritis atau nyeri sendi, cedera hati, kerusakan hati akut, dan bahkan dapat membahayakan kehamilan loh. Kedua, ada rifampicin. Rifampicin ini bekerja sebagai agonis reseptor X kehamilan atau PXR. PXR ini adalah salah satu reseptor yang bertanggung jawab dalam meningkatkan peraturan enzim dan transporter yang membantu kita mengeluarkan zat-zat asing loh. Atau biasa kita kenal dengan xenobiotik dari tubuh kita. Jadi, rifampicin membantu mempercepat proses eliminasi obat-obatan dalam metabolit endogen yang tidak dibutuhkan. Rifampicin tidak disarankan untuk mereka yang memiliki riwayat alkoholisme atau penyakit hati. Menggunakan rifampicin bersama dengan obat hepatotoksik lain juga harus dihindari. Tapi sekarang mari kita bicarakan secara santai tentang efek sampingnya.
Rifampicin ini bisa membuat perut kita terasa hangat, seperti sensasi hangat yang terjadi di dalam perut. Kita lanjut yang ketiga, ada pyrazinamide. Obat ini memiliki kekuatan super untuk memperpendek durasi terapi TB dari 12 bulan menjadi hanya 6 bulan. Wah, keren banget ya. Tapi bagaimana sih caranya? Jadi, pyrazinamide ini melakukan tugasnya dengan membunuh organisme yang tidak terpengaruh oleh obat TB lainnya, terutama saat berada di lingkungan asam. Dia memiliki kemampuan khusus untuk menghentikan TB dengan cepat. Selain itu, dia juga tahu trik jitu untuk melawan bakteri TB yang tidak terpengaruh oleh obat TB lainnya. Misalnya nih, ketika bakteri TB bersembunyi di lingkungan asam dalam tubuh, pyrazinamide dapat menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Obat ini tetapi tidak disarankan untuk pasien dengan gangguan fungsi hati parah, porfiria, atau hipersensitivitas terhadap obat pyrazinamide ini. Selain itu, kita mungkin juga mengalami efek samping yang lebih umum, seperti mual, muntah, dan urtikaria atau ruam kulit. Yang terakhir nih, ada ethambutol. Obat ini bekerja dengan menekan pertumbuhan kebanyakan basil tuberculosis yang resisten isoniazid dan yang resisten streptomycin. Obat ini tidak disarankan kayak sahabat kepada pasien yang tidak mampu mencatat gejala visual, seperti menderita demensia, keterbelakangan mental karena neuropati optik yang diinduksi ethambutol. Juga pada pasien dengan penyakit mata yang sudah ada sebelumnya karena efek samping toksisitas okular dari IMD. Lalu untuk efek samping yang timbul seperti penurunan penglihatan dan buta warna merah atau hijau. Untuk menjadi seorang perawat, kita harus mempunyai peran terhadap pasien yang terkena TBC. Nah, apa sih yang bisa dilakukan seorang perawat? Upaya yang dilakukan adalah mengembangkan pengetahuan bersama dan rencana perawatan meliputi keyakinan terhadap pasien yang terkena TBC dan praktik kesehatannya dengan cara 1. Mengedukasi pasien. Di sini perawat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit TBC, cara penularan, pengobatan yang direkomendasikan, dan pentingnya ketepatan terhadap pengobatan. 2. Pengawasan dalam pengobatan. Di sini perawat dapat melakukan kunjungan ke rumah pasien, mengingatkan pasien tentang jadwal minum obat, dan memberikan dukungan emosional serta edukasi mengenai manfaat pengobatan yang teratur. 3. Pemantauan klinis. Di sini perawat melakukan pemantauan klinis, termasuk pengukuran suhu, tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, dan gejala lain yang berkaitan dengan penyakit. Perawat juga memantau respon pasien terhadap pengobatan. 4. Pengendalian infeksi. Di sini, perawat mengambil langkah-langkah untuk melindungi pasien lain dan diri sendiri terhadap penularan tuberkulosis. Perawat memberikan edukasi kepada pasien tentang etika saat batuk, menggunakan masker saat berinteraksi dengan pasien yang batuk, dan memastikan kebersihan lingkungan yang baik. Yang kelima, dukungan emosional. Di sini, perawat membantu pasien dalam mengatasi kecemasan, depresi, atau stigmatisasi sosial yang mungkin saja terjadi akibat tuberkulosis. Perawat juga memberikan dukungan psikososial selama proses penyembuhan. 6. Kolaborasi tim medis. Di sini, perawat bekerja sama dengan tim medis lain, termasuk dokter, ahli paru, apoteker, dan pekerja sosial, untuk menyusun rencana perawatan yang komprehensif. Yeay, selesai sudah pembahasan kita mengenai tuberkulosis kali ini. Mari kita lebih aware terhadap diri sendiri, dan apabila kita menemui orang dengan tanda-tanda tuberkulosis, ada baiknya kita rujuk mereka ke fasilitas kesehatan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Bye bye, Cinggu.